Komentari Anies RK Ferdinand Hutahian ibaratkan gadis tak laku hingga sebut seperti PSK. Tadi saya makan pagi dengan Pak Anies, makan tahu Sumedang, luar biasa, membicarakan tentang potensi kerjasama ke depan dari Jawa Barat dan DKI yang punya sejarah panjang dari zaman kerajaan dulu sampai sekarang, sehingga insya Allah ya, dengan sering komunikasi, kata-kata kolaborasi ini akan menjadi kenyataan. Bukan lagi kompetisi antar wilayah, tapi kolaborasi antar wilayah. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Pertemuan kedua tokoh yang belakangan kerap digadang sebagai calon kontestan Pilpres ini pun mengundang spekulasi akan kemungkinan keduanya bakal bersanding untuk maju di Pilpres 2024. Iya benar, kita melakukan penjajakan, kita membahasnya cukup mendalam, serius. Saya dengan Pak Bupati, sahabat lama, dengan Kang Emil, sahabat lama. Kita ini kolaborasi sejak Kang Emil belum jadi wali kota. Jadi ketika kita ngobrol meneruskan apa yang biasa kita bahas. Kang Emil asik makan bareng dengan orang nomor 1 Jakarta, Anies Baswedan. Yang unik, minumnya pakai teh botol di rumah makan ada foto orang penting Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah ini kode politik di 2024 bahwa keduanya siap berduet dengan siapapun? Maklum, tagline teh botol lagi ramai karena bocornya rekaman salah seorang politikus PDI Perjuangan terkait Pilpres 2024. Sekarang kita pertanian dulu. Kasih jalan. Kita pangan dulu. Ada netizen nyebut ABRI Pak, Anies Baswedan, Ridwan Kamil. ABRI apa itu Pak tanggapannya? Dari Ridwan Kamil Pak. Netizen banyak yang nyebut seperti itu Pak. ABRI sih katanya. Oh ya. Tanggapannya Pak? Ya, nanti dah. Saya memaknai ini sebagai sebuah bentuk silaturahmi yang plus. Pertemuan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil mungkin saja hanya sebatas dua kolega gubernur yang wilayahnya saling berhimpitan. Tapi kan publik tidak bisa menutup mata bahwa pertemuan ini juga mengandung motif lain soal bagaimana kemungkinan menuju jalan panjang bersama menuju 2024. Apalagi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil selalu muncul dalam radar-radar survei. Komentari Anies RK Ferdinand Hutahian ibaratkan gadis tak laku hingga sebut seperti PSK. Pernyataan kontroversial disampaikan bekas politisi Demokrat Ferdinand Hutahian saat mengomentari pertemuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sumedang, Jawa Barat. Dalam cuitannya di Twitter, Ferdinand mengibaratkan kedua tokoh tersebut seperti seorang gadis yang tak laku. Bagai dua wanita tua untuk kategori gadis tapi tak kunjung dapat jodoh dan tak kunjung ada yang lamar, tulis Ferdinand mengomentari media daring yang memberitakan pertemuan Anies dan Ridwan Kamil di Sumedang Jumat 11 Juni. Tak sampai di situ, bahkan Ferdinand menggunakan istilah PSK atau pekerja seks komersial dalam tulisannya. Akhirnya dengan paras dipaksakan dan dandan menor, mereka mencoba menarik perhatian para lelaki. Sialnya, mereka malah terlihat seperti PSK dan dijauhi laki-laki terhormat, tutup Ferdinand. Sontak tulisannya ini dibanjiri komentar dari warganet pengguna Twitter. Setidaknya hingga berita ini diterbitkan, ada sekitar 34 orang ikut berkomentar, disukai 176 warganet, dan diunggah ulang sebanyak 25 kali. Beberapa di antaranya setuju dengan pandangan Ferdinand, namun tak sedikit pula yang menanggapi negatif. Ngomongnya sampai PSK, situ yang doyan PSK, tutup akun sana. Sudah berterbaran sempak merah di mana-mana, balas akun Randi. Kalau Bapak, saya perhatikan selalu cari kesalahan orang lain. Coba koreksi diri sendiri. Pasal mesum itu kok didiamin aja, Pak? Foto-foto bagus juga ya, Pak? Fotonya ganteng, pakai kolor, pede ya, Pak? Balas akun Hafiz. Pak Anies sejahterakan petani saat sembako mau dipajaki Jokowi. Upaya mensejahterakan petani yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat sambutan luas dari masyarakat di dunia maya atau yang sering disebut warganet.
Anies Baswedan bersama Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir melakukan panen raya di area persawahan Desa Mekarwangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Jumat 11 Juni. Momen panen raya itu turut dibagikan Anies melalui jejaringan media sosial miliknya. Anies menegaskan panen raya ini bagian dari kerjasama antara Cipinang Food dengan kelompok tani yang ada di Sumedang. Menurut Anies, panen raya ini bentuk keseriusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kerjasama daerah di sektor pangan. Selain untuk memenuhi kebutuhan beras Jakarta, kerjasama ini juga bagian dari upaya untuk mensejahterakan para petani. Di satu sisi, petani mendapat harga jual gabah yang lebih tinggi, sementara warga Jakarta mendapat harga beras yang terjangkau. Tulis Anies dalam unggahannya seperti diberitakan dari kantor berita Airmall Jakarta. Tak hanya itu, Anies juga menyebut kerjasama ini sebagai upaya membalas budi kepada para petani. Menurut Anies, para petani telah bekerja senyap dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di perkotaan, tak terkecuali Jakarta. Masyarakat di dunia maya menyambut baik dan mengapresiasi kolaborasi pangan yang digagas Anies ini. Kebijakan yang sangat baik patut dicontoh oleh semua kepala daerah. Kerjasama antar perkotaan dan pedesaan, tulis pemilik akun Facebook Rizky Alfirdaus. Selain mengapresiasi, warganet juga ramai membandingkan kebijakan kolaborasi Anies ini dengan rencana pemerintah pusat untuk akan menarik tarif pajak pertambahan nilai PPN untuk barang kebutuhan pokok atau sembako. Yang sana, pemerintah pusat mau majakin sembako. Yang ini, Anies ingin rakyat mendapat harga terjangkau. Mantap kan? Tulis Arun Haryanto. Sementara lagi ramai sembako mau dikenakan pajak, Pak Gubernur DKI Jakarta lagi panen raya. Sejahtera petaninya, bahagia rakyatnya. Tulis pemilik akun Instagram @rita_makeup. Tak sedikit pula dari warganet itu yang mengungkapkan rasa tidak sabar menunggu Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Baru jadi Gubernur DKI Jakarta, manfaatnya sudah terasa untuk warga di luar Provinsi DKI. Bagaimana kalau jadi Presiden RI? Sendir Rafiuddin Ahmad di Facebook. Rencana pemerintah pusat untuk menarik pajak untuk barang sembako menjadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan penarikan pajak sembako itu masih tahap rencananya. Nantinya rencana tersebut akan dibahas dengan Komisi 9 DPR RI. Anak buah Presiden Jokowi itu menambahkan penarikan pajak itu dimaksudkan untuk memperluas objek penerimaan keuangan negara yang sedang terguncang akibat pandemi COVID-19.